Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan di video kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang pentingnya inovasi pendidikan. Dengan tujuan pembahasan materi ini adalah untuk menambah wawasan kita dan untuk mengetahui bagaimana proses pentingnya inovasi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan masyarakat, sekolah, maupun keluarga. Nah, sebelum kita memasuki ke pokok pembahasannya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Soiman Jagata dari Prodi Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Universitas Dharma Agung. Dan tak butuh waktu lama, langsung aja kita ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya inovasi pendidikan, pengertian pentingnya inovasi pendidikan. Nah, di sini kita memiliki dua pokok pembahasan, yaitu pengertian inovasi dan pengertian pendidikan. Yang pertama, kata innovation dalam bahasa Inggris sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaruan. Inovasi ialah semua hal yang baru berangkat dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran maupun pelatihan. Nah, setelah kita membedakan antara inovasi dengan pendidikan, maka kita memperoleh pengertian dari inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, dalam hal ini masyarakat, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru atau discovery atau baru ditemukan orang yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu adapun menurut para ahli tentang inovasi pendidikan. Yang pertama, menurut Santoso S. menyatakan bahwa inovasi pendidikan sebagai suatu perubahan yang baru dan secara kualitatif berbeda dari hal atau yang sudah ada sebelumnya dan sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu, termasuk dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua, menurut Ibrahim. Menurut Ibrahim di sini adalah inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, menurut pendapat Ibrahim di sini, yaitu inovasi pendidikan adalah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi hasil inverse untuk mencapai tujuan masalah pendidikan. Oke, di sini kita udah mengerti tentang pengertian dari inovasi pendidikan dan ada pun beberapa pendapat para ahli. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai tujuan inovasi pendidikan. Nah, menurut Santoso, tujuan utama inovasi yakni meningkatkan sumber-sumber tenaga, uang, dan sarana, termasuk struktur dan prosedur organisasi. Namun, tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas secara sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan pembangunan dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya. Oke, lanjut. Adapun tujuan inovasi pendidikan yang ada di Indonesia yang secara umum, yaitu yang pertama
meratanya pelayanan pendidikan. Yang kedua, serasinya kegiatan belajar. Yang ketiga, efisien dan ekonomisnya pendidikan. Dan keempat, efektif dan efisiennya sistem penyajian. Dan kelima, lancar dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Yang keenam, dihargainya unsur kebudayaan nasional. Dan yang ketujuh, kokohnya kesadaran identitas dan kesadaran nasional. Dan kedelapan, tumbuhnya masyarakat yang gemar belajar. Kesembilan, tersebarnya paket pendidikan yang memikat, mudah dicerna, dan mudah diperoleh. Dan yang terakhir yaitu adalah meluasnya kesempatan kerja. Nah, di sini kita sudah mengetahui yang mana tujuan inovasi pendidikan di Indonesia yang secara umum. Terdapat 10 bagian, itu meratanya pelayanan pendidikan, serasinya kegiatan belajar, dan seterusnya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang manfaat inovasi pendidikan. Oke, secara umum manfaat inovasi yang dapat kita rasakan yaitu yang pertama, peningkatan kualitas hidup manusia melalui penemuan-penemuan baru yang membantu dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Yang dimana artinya contohnya di sini adalah penemuan bola lampu yang ditemukan oleh Bapak Thomas Alva Edison. Pada zaman dulu belum ada yang mengenal tentang cahaya. Nah, setelah dikemukakan atau ditemukan oleh Bapak Thomas Alva Edison, hingga sampai sekarang kita dapat merasakan dan menggunakan penemuan-penemuan Bapak tersebut. Dan yang kedua adalah adanya peningkatan dalam kemampuan mendistribusi kualitas dalam wadah penciptaan sesuatu yang baru. Oke, lanjut. Sini pembahasan ini tentang jenis-jenis inovasi pendidikan. Yang pertama, pembaruan landasan yuridis. Pembaruan landasan yuridis ini adalah pembaruan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar atau fundamental dan yang memiliki sifat prinsipal. Pembaruan yuridis ini adalah pembaruan pendidikan yang sangat mendasar. Dan yang kedua, pembaruan kurikulum dan perangkat penunjangnya. Dalam melakukan pembaruan kurikulum, tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Tujuannya agar pembaruan ini tetap dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang ketiga, pembaruan struktur pendidikan. Pembaruan struktur pendidikan atau pembaruan pola masa studi artinya pembaruan jenis dan jenjang pendidikan serta pembaruan lama waktu belajar pada saat satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah pembaruan tenaga kependidikan. Yang dimaksud di sini pembaruan tenaga pendidikan adalah tenaga yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan proses atau kegiatan mengajar, mengembangkan, melatih, mengelola, meneliti, dan juga tugas pelayanan teknis di bidang pendidikan. Nah, di pokok pembahasan ini kita dapat mengetahui apa saja jenis-jenis inovasi pendidikan di Indonesia tersebut. Nah, di sini kita melihat atau mendapatkan empat jenis inovasi pendidikan. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang fungsi inovasi pendidikan. Fungsi inovasi pendidikan yang pertama bagi masyarakat, yang dimana untuk menyelesaikan persoalan pada saat bertambahnya
jumlah penduduk yang harus disertai dengan kualitas penduduk itu sendiri. Dan yang kedua, bagi pendidikan, di mana sumber pendidikan yang terbatas dan belum dimanfaatkan. Sistem pendidikan masih lemah, contohnya kurikulum yang digunakan di Indonesia masih ambigu karena pada saat pergantian kurikulum terlalu cepat. Kemudian budaya literasi di Indonesia masih rendah, serta konsepsi dan praktik pendidikan belum mantap. Nah, di sini fungsi inovasi di sini adalah menyelesaikan persoalan-persoalan baik dari segi masyarakat maupun dari segi pendidikan. Oke, sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian kata yang tidak menyenangkan kepada saudara-saudara, mohon dimaklumi. Dan salam terakhir dari saya, semangat belajar, jangan pernah menyerah. Terima kasih.